Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp semua, gimana kabar kalian? Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang bab 3, yaitu tentang kerajaan-kerajaan secara umum, kerajaan, kekhilafahan, jabatan kepemimpinan dan semua yang berhubungan dengannya. Nah, langsung saja. Kelompok 2 yang pertama adalah Nurma Rafiki, yang kedua Misfalah, yang ketiga Tutut Wulandari, yang keempat ada Dosi Cahyati, yang kelima ada saya sendiri Ulil Albab Makarim, dan yang keenam ada Muhammad Zaki Samsul Anwar. Nah, untuk bab 3 ini terdiri dari 53 subbab pasal. Nah, langsung saja ya. Untuk pasal yang pertama dan sampai ke 9 akan saya langsung paparkan dan bacakan. Nah, pasal yang pertama, kerajaan dan pemerintahan secara umum dapat berdiri dengan dukungan kabilah dan asobiah. Pada pasal pertama menyatakan bahwa kemenangan dan kekuasaan hanya dapat diperoleh dengan asobiah, sebab dalam asobiah ini terdapat kebesaran jiwa saling menyapa dan patriotisme yang dimiliki masing-masing individu di dalamnya yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar asobiah. Nah, seperti masyarakat Andalusia yang melupakan asobiah ini dan pengaruhnya. Kekuasaan mereka yang lama sehingga tidak membutuhkan asobiah. Mereka melupakan hal-hal yang menyebabkan tanah negeri mereka hancur dan menyampingkan asobiah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Andalusia itu apa, Andalusia itu suatu wilayah yang sekarang ini disebut sebagai negara Spanyol. Nah, dulu tuh di Andalusia itu Muslim sempat menguasai wilayah itu selama beberapa ratus tahun sebelum akhirnya runtuh. Nah, tokoh yang terkenal ketika penaklukan awal itu adalah Torik bin Ziyad. Nah, langsung saja pasal kedua. Kerajaan yang telah stabil dan kokoh tidak membutuhkan asobiah. Pada umumnya, di masa awal kerajaan sulit bagi jiwa untuk tunduk dan patuh kepada raja kecuali kekuatan yang kuat yang dapat menguasai. Orang-orang merasa canggung dengan rajanya dan tidak terbiasa. Apabila kepemimpinan telah stabil dan dilimpahkan kepada putra mahkota yang telah dipersiapkan secara istimewa untuk menduduki kekuasaan kerajaan dan mewariskannya dari generasi ke generasi selama beberapa masa dan periode, maka jiwa-jiwa mereka akan terlupa dengan jerih payah, perjuangan dan pengorbanan pada awal kerajaan tersebut dibangun. Nah, jadi itu kayak misalnya ada suatu penguasa udah capek-capek bangun kerajaan terus diserahkan kepada anaknya biasanya ya, kalau sistem kerajaannya secara turun temurun buat dijadiin calon raja nih. Nah, biasanya si calon raja yang baru ini bakal melupakan perjuangan rakyat sebelumnya tuh yang udah membuat kerajaan itu jadi jaya. Nah, ketika semua ini telah terjadi, mereka tak lagi membutuhkan asobiah. Bahkan ketaatan kepada pemimpin telah menjadi kewajiban yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganti dan tidak pula ditentang. Lanjut pasal 3. Beberapa putra mahkota terkadang memerintah tanpa perlu asobiah. Hal ini terjadi apabila suatu asobiah memiliki banyak kekuasaan atas beberapa bangsa dan generasi. Jiwa orang-orang yang mendukung berdirinya kerajaan dari penduduk yang jauh dari bangsa-bangsa dan generasi yang berhasil dikuasainya tunduk dan patuh kepada mereka. Apabila keluarga kerajaan yang keluar dan melepaskan diri dari pusat kekuasaan serta terlepas dari kemuliaannya dan memilih bergabung dengan mereka, yaitu penduduk yang patuh, maka mereka akan menyambutnya, bersedia diperintah olehnya, dan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya, mereka berharap mendapatkan imbalan atas dukungan mereka kepadanya dengan memilih dan mengangkat mereka menjadi bagian dari struktur pemerintahan seperti menteri atau komandan perang atau kepala benteng pertahanan. Lanjut. Pasal keempat, kerajaan memiliki kekuasaan kuat berlandaskan agama baik melalui kenabian maupun seruan kebenaran. Kekuasaan hanya dapat diraih dengan penguasaan. Penguasaan ini hanya dapat dilakukan dengan asobiah, yakni kesamaan harapan untuk menyukseskan suatu tuntutan. Kesatuan jiwa dan persatuannya hanya dapat terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan agamanya. Rahasianya, apabila jiwa terdorong untuk melakukan kejahatan dan condong pada kehidupan dunia, maka akan terjadi persaingan dan menimbulkan konflik. Apabila jiwa-jiwa tersebut tunduk pada kebenaran, menolak tipu daya kenikmatan dunia dan berbagai kejahatan yang ada di dalamnya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, maka kondisi itu akan mempersatukan visi dan misi mereka. Lanjut. Pasal kelima. Dakwah keagamaan akan memperkuat asabiah pada kerajaan sekaligus bagian darinya.
Nah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, aroma keagamaan akan menghilangkan rivalitas dan iri hati di antara orang-orang yang berada dalam suatu asobiah dan mengarahkan tujuan mereka pada kebenaran. Jika mereka benar-benar mengerti urusan, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka. Nah, warga masyarakat suatu kerajaan yang ingin mereka kuasai, meskipun jumlah mereka 2 kali lipat lebih banyak, namun ketika tujuan mereka berbeda-beda dan tidak saling membantu untuk menghindarkan diri dari kematian, kondisi itu membuat mereka tidak mampu melawan dan mempertahankan diri meskipun mereka memiliki jumlah personil pasukan lebih banyak. Jadi ibarat kata ada suatu kerajaan yang pasukannya besar melawan pasukan yang kecil. Nah, pasukan yang besar ini belum tentu menang melawan yang pasukannya kecil. Nah, pasukan kecil ini bisa aja menang jika mereka tuh kompak dan saling membantu. Nah, itu. Lanjut. Pasal ke-6, dakwah keagamaan tanpa dukungan asobiah tidak akan eksis. Dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW disebutkan, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali mendapat perlindungan dari kaumnya. Jika kenyataan ini berlaku kepada para nabi, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa, maka bagaimana menurut kita yang hanya manusia biasa tentang orang lain yang tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk menguasai kecuali hanya dengan asobiah? Hal ini pernah terjadi pada Ibnu Qasi, tokoh utama Sufi dan penulis buku Qalhu An-Nalain fi At-Tasawuf. Dia mengobarkan perlawanan di Andalusia sebagai seorang juru dakwah yang menyuruh pada kebenaran. Para sahabatnya dikenal dengan nama Al-Muratubituru. Lanjut, pasal 7. Setiap kerajaan mempunyai batas daerah dan wilayah yang tidak boleh dilanggar. Kekuatan kerajaan dan para pendukungnya dan pelindungnya kerajaan harus dibagi-bagikan kepada bagian-bagian kerajaan yang terletak di perbatasan sebagai benteng pertahanan yang masuk dalam kekuasaan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindunginya dari serangan musuh dan menerapkan hukum-hukum kerajaan di dalamnya seperti retribusi dan menebarkan kewibawaan kepada masyarakat. Apabila suatu kerajaan memaksakan diri menambah wilayah kekuasaan, maka ia tidak memiliki kekuatan yang dapat menjaganya. Akibatnya, ia menjadi mangsa empuk bagi musuh-musuh dan kerajaan tetangganya untuk menyerang dan menguasainya. Nah, ini tuh gambarannya kayak dulu kan ada tuh namanya Perang Dingin. Nah, itu kan antara blok barat dan blok timur. Nah, di blok timur kan terkenal dengan pemimpinnya Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu memiliki negara-negara satelit atau negara pendukungnya. Nah, itu tuh sama tuh gambarannya kayak ini. Jadi fungsi negara satu itu untuk melindungi apabila terjadi perang melawan blok barat. Jadi yang diserang duluan itu kan negara-negara satelitnya, bukan negara induknya, Soviet. Nah, lanjut. Pasal ke-8, kejayaan kerajaan, perluasan wilayah, dan waktu eksisnya tergantung pada besar kecilnya kekuatan pengelolaannya. Kekuasaan tidak terbentuk tanpa dukungan asobiah. Orang-orang yang memiliki asobiah merupakan penjaga kerajaan. Mereka harus menelusuri kerajaan-kerajaan bagian dan daerah perbatasan dan terbagi padanya. Kerajaan yang memiliki kekuatan dan kabilah terbesar, maka dialah yang lebih kuat dan memiliki kerajaan-kerajaan bagian dan daerah lebih banyak, serta kekuasaan yang paling luas. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika suatu kerajaan mencapai kemakmuran sehingga mendorong banyak orang untuk menjadi bagian dari pendukungnya, maka jumlah mereka bertambah banyak. Lanjut, pasal ke-9. Daerah-daerah yang memiliki banyak kabilah dan asobiah jarang berhasil membangun kedaulatan. Hal ini disebabkan terjadinya perbedaan pendapat dan keinginan dari berbagai pihak. Di balik setiap pendapat dan keinginan terdapat asobiah yang menghalangi keberhasilan dari keinginan tersebut dan terdapat upaya saling menjatuhkan. Kondisi yang kontraproduktif ini akan merongrong berdirinya suatu kerajaan dan menjauhkannya darinya setiap saat, meskipun memiliki asobiah. Sebab masing-masing kelompok asobiah kan meyakini bahwa dirinya lah yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melindungi. Nah, contohnya itu peristiwa yang terjadi di Afrika dan Maghrib sejak Islam muncul pertama kali hingga masa sekarang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Maghrib itu apa, Maghrib adalah suatu wilayah yang sekarang jadi negara Maroko. Nah, itu sebutannya Maghrib. Orang-orang Berber yang mendiami daerah ini yang memiliki banyak kabilah dan asobiah tidak mampu membangun kekuasaan dengan baik. Tuh. Penaklukan pertama dilakukan oleh Ibnu Abi Syah, diikuti oleh bangsa Eropa. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tutut Wulandari. Sekian. Selanjutnya pasal 10, salah satu karakter dasar kekuasaan adalah menikmati sendiri kebesarannya. Hal ini disebabkan kekuasaan dapat berdiri tegak dengan dukungan asobiah.
Asobiyah ini terbentuk dari beberapa asobiyah. Dari beberapa asobiyah tersebut, terdapat yang paling kuat yang mampu menguasai dan mengendalikan yang lain. Asobiyah umum dari suatu kabilah bagaikan ramuan yang membentuk sesuatu. Ramuan itu pada dasarnya terbentuk dari beberapa unsur. Apabila unsur-unsur tersebut melebur menjadi satu yang secara seimbang, maka tidak ada percampuran sama sekali. Yang ada hanyalah satu kesatuan. Suatu asobiyah harus mengangkat seorang pemimpin yang mampu menguasai yang lain. Ketika sifat kesombongan telah menyusup dalam dirinya, maka dia akan menolak untuk berbagi kekuasaan dalam menundukkan dan mengontrol mereka. Pemimpin ini akan menikmati sendiri kekuasaannya semaksimal mungkin tanpa membiarkan seorang pun ikut merasakannya. Selanjutnya pasal 11. Salah satu karakter dasar kekuasaan adalah hidup mewah. Hal ini disebabkan apabila suatu bangsa berhasil menguasai dan merampas kekuasaan penguasa sebelumnya, maka kekayaan dan kemakmuran akan bertambah. Dengan kekayaan yang semakin melimpah, mereka terdorong untuk mengikuti jejak para pendahulunya dari segi kekayaan dan gaya hidup. Sikap hidup semacam ini akan menjadikan kemewahan dan kekayaan hidup menjadi suatu yang harus dipenuhi. Dengan begitu, generasi sesudahnya mereka akan berupaya mengimbangi pendahulu mereka, hingga seluruh pemimpin kerajaan mengikutinya. Kondisi ini terus berlanjut hingga mencapai puncaknya, di mana kerajaan telah mencapai batas kemampuan berdasarkan kekuatan dan kemakmuran penguasa sebelumnya. Pasal 12. Salah satu karakter dasar kerajaan adalah ketenangan dan ketentraman. Hal ini disebabkan suatu bangsa tidak akan memperoleh kekuasaan kecuali dengan perjuangan. Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah kemenangan dan kekuasaan. Apabila kekuasaan telah diperoleh, mereka akan enggan melibatkan diri dari penderitaan yang mereka tempuh ketika hendak menggapai kekuasaan tersebut. Mereka lebih memilih untuk beristirahat, menenangkan diri, dan bersantai. Mereka juga berupaya mendapatkan fasilitas-fasilitas kemewahan sebagai seorang penguasa. Mereka menjadikan dinamika hidup bermewah-mewah semacam ini dengan mewariskan kepada generasi-generasi mereka. Kenikmatan hidup seperti ini akan terus mereka tingkatkan hingga Allah berkehendak memutuskannya, karena Allah adalah hakim yang terbaik. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pasal 13. Ketika karakter dasar penguasa adalah menikmati kebesaran secara individual, hidup bermewah-mewah dan senang berdiam diri, maka kerajaan diambang kehancuran. Karena kekuasaan yang didapat mereka menganggap segala kenikmatan dan fasilitas yang diberikan merupakan upah dan bantuan dari mereka dalam menjaga dan melindungi kerajaan. Karena sikap semacam ini membuat mereka akan melemah dan menghancurkannya. Hal ini disebabkan hilangnya sikap patriotis dari masyarakat. Karena kebiasaan hidup bermewah-mewah menjadikan biaya kebutuhan hidup membengkak dan melebihi pendapatan mereka. Pada akhirnya mereka pun menyita aset kekayaan sebagian besar rakyat. Dengan adanya kondisi seperti ini akan memperlemah kemampuan mereka dalam melindungi dan mempertahankan kerajaan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan tersebut. Karena karakter dasar kekuasaan adalah mendorong penguasa untuk hidup mewah, tenang, dan bermalas-malasan, mereka akhirnya tenggelam dalam kenikmatan hidup yang mulai melepaskan diri dari kehidupan primitif dan keliaran, serta melupakan patriotisme dan kepahlawanan yang menjadi alat pelindung dan kekuatan mempertahankan diri. Jika kondisi masyarakat dan penyelenggara kerajaan sudah sedemikian lemah, maka kerajaan akan bergantung pada kekuatan militer bangsa lain, jika kerajaan mempunyai kemampuan untuk membiayainya. Kebijakan ini menjadi penghambat laju kerajaan menuju keruntuhannya, hingga Allah benar-benar menghendaki kehancuran kerajaan tersebut. Pasal 14. Pemerintahan suatu kerajaan memiliki usia alami layaknya manusia. Usia alami manusia berdasarkan keterangan para dokter dan para pakar astronomi mencapai 120 tahun. Namun hal ini dapat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya. Hal ini sama dengan usia pemerintahan suatu kerajaan yang biasanya tidak lebih dari usia 3 generasi, yang merupakan usia satu orang
dengan ukuran normal. Dengan demikian, maka usia 40 tahun yang merupakan akhir pertumbuhan dan perkembangan manusia sampai pada batasnya. Pasal 15, transisi kerajaan dari model kehidupan primitif menuju peradaban. Kemenangan mengantarkan pada kekuasaan hanya dapat diraih melalui asobiah dan didukung dengan patriotisme, keberanian, dan kebiasaan hidup yang keras. Dinamika hidup semacam ini tidak terbentuk kecuali dalam masyarakat primitif, yang merupakan fase pertama terbentuknya kerajaan atau pemerintahan. Ketika kekuasaan telah berdiri stabil, maka hal itu pasti diikuti dengan gaya hidup mewah dan bermegah-megah. Dengan berbagai kebutuhan yang semakin bertambah, peradaban hanyalah seni dalam kemewahan dan akurasi dalam industri dan keterampilan yang dimanfaatkan untuk mendukung kemewahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dengan demikian, metamorfose peradaban dalam suatu kekuasaan berjalan seimbang dan perkembangan dinamika kehidupan primitif karena kemewahan hidup senantiasa menghiasi kekuasaan. Pasal 16. Kemakmuran adalah faktor pertama yang menambah kekuatan kerajaan. Apabila suatu kabilah berhasil mencapai kekuasaan dan kemewahan, ia akan memperbanyak reproduksi dan melahirkan banyak generasi sehingga akan memperbanyak personel militer dan mampu memperbanyak orang-orang yang royal dan bergabung dengannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin makmur dan berkuasa suatu kerajaan, maka orang-orang yang bergabung juga akan semakin bertambah. Pasal 17. Metamorfosa pemerintahan, perbedaan kondisi dan gaya hidup penguasa dipengaruhi oleh perbedaan fase. Pemerintah mengalami transisi dan berbagai fase dan keadaan yang berbeda. Para penyelenggara kerajaan memiliki gaya hidup tertentu dalam setiap fase yang berbeda dengan fase yang lain. Kondisi kerajaan dan fase-fase yang dilalui biasanya tidak lebih dari 5 fase. Fase pertama, dalam fase ini baik dalam mencapai kekayaan, pungutan pajak, mempertahankan hak, dan menghalang kekuatan militer, di mana tanpa keterlibatan seluruh komponen bangsa, maka ia tidak dapat berbuat sama sekali. Kemudian fase kedua, dalam fase ini rezim yang berkuasa lebih mempercayai orang-orang luar yang lokal dan mau bergabung dengannya, serta memperbanyak jumlah mereka untuk membungkam anggota asobiah dan keluarganya yang menuntut pembagian peran dan tugas dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan jasa dan bagian masing-masing. Rezim yang berkuasa akan menghalangi dan menutup akses jalan menuju tujuan tersebut dan menjauhkan mereka dari pusat kekuasaan hingga beberapa generasi dan seluruh kekuasaan berada dalam kendalinya. Fase ketiga. Dalam fase ini merupakan tahap puncak otoriter yang dapat dijalankan oleh rezim yang berkuasa. Karena dalam fase-fase ini secara keseluruhan mereka bebas berpendapat dan menentukan pilihan untuk membangun kejayaan dan kebesaran mereka, seraya menjelaskan program kerja kepada generasi sesudahnya. Fase keempat. Dalam fase ini rezim yang berkuasa sudah merasa puas dengan pembangunan yang dicapai generasi pendahulu. Mereka dalam kehidupan damai dengan para penguasa yang bersahabat dengannya maupun yang masih bermusuhan. Fase kelima. Dalam fase ini rezim yang berkuasa cenderung menghancurkan kejayaan yang telah dibangun oleh para pendahulu mereka dengan memendamkan diri mereka dalam pemuasan nafsu dan kesenangan dunia. Mudah menghambur-hamburkan kekayaan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan pesta-pesta yang diselenggarakannya. Mengumpulkan para jagoan dan para pelacur untuk menjalankan tugas-tugas penting kerajaan, di mana mereka tidak punya kompetisi untuk menjalankannya. Mereka juga tidak mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan. Rezim ini juga berupaya menyingkirkan para pemimpin dan politisi yang didukung bangsawan dan orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintah masa lalu. Dalam fase ini kerajaan berada di ambang kehancuran sebagai suatu proses yang wajar, karena dihinggapi penyakit kronis yang hampir tidak ada jalan keluar dan tidak dapat disembuhkan hingga benar-benar hancur. Pasal 18. Monumen peninggalan kerajaan tergantung pada kekokohan semasa dibangun. Hal ini disebabkan karena peninggalan-peninggalan terbentuk karena kekuatan yang melahirkannya, dan berdasarkan besar kecilnya kekuatan itu pula baik buruknya kualitas peninggalan tersebut ditentukan.
Karena itu kantor-kantor dan gedung pemerintahan dengan berbagai konstruksinya yang megah terbentuk berdasarkan besar kecilnya kemampuan yang dimiliki kerajaan tersebut. Sebab bangunan-bangunan tersebut tidak akan eksis kecuali banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunannya dan kesatuan visi dan misi yang saling membantu. Baik, di sini saya Norma Rafiki akan menjelaskan tentang pasal 19 sampai pasal ke-27. Pada pasal ke-19, yakni salah satu hambatan bagi kabilah untuk mencapai kekuasaan adalah tunduk dan patuh kepada kabilah atau bangsa lain. Nah, dengan adanya ketundukan dan kepatuhan inilah yang dapat memperlemah efektivitas serta adanya asobiah tersebut, dengan alasan bahwa ketundukan dan kepatuhan mereka merupakan bukti konkret atas kehilangan adanya asobiah ini. Pada dasarnya, mereka yang telah terbiasa untuk direndahkan tidak akan mampu membela dan mempertahankan diri, serta menuntut hak-hak yang mereka miliki. Oleh karena itu, adanya asobiah ini merupakan faktor yang mendorong seseorang atau suatu kelompok untuk membela dan mempertahankan diri, serta melawan dan menuntut hak-hak mereka. Akan tetapi, apabila konsep asobiah yang dimiliki sudah tidak mampu membela dari tekanan maupun pelecehan, maka bagaimana bisa untuk melawan dan mengajukan suatu tuntutan? Oleh karena itu, telah tunduk dan direndahkan harga dirinya oleh bangsa lain, dan kehinaan serta rendah diri merupakan hambatan untuk mencapai kekuasaan. Nah, selanjutnya pada pasal ke-20, di antara tanda-tanda kekuasaan adalah terjadi kompetensi rivalitas dalam berkepribadian yang baik. Nah, di sini kekuasaan merupakan sesuatu yang natural bagi manusia yang secara naluri cenderung hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri yang cenderung mengarah kepada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal. Akan tetapi, adanya sifat jahat atau buruk ini berasal dari unsur hewani. Sedangkan pada kekuasaan dan politik merupakan bagian dari diri manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Bab keduanya hanya terdapat dalam dunia manusia saja, tidak dapat pada dunia binatang. Dengan kata lain, kebaikan merupakan suatu karakter yang sesuai dengan politik dan kekuasaan yang dimiliki. Sehingga tujuan utama adanya asobiah ini yaitu menumbuhkan karakter yang baik. Nah, selanjutnya pada pembahasan pasal ke-21 yaitu bangsa yang hidup liar memiliki kekuasaan yang lebih luas. Mengapa? Seperti yang telah dicontohkan, yakni seperti orang-orang Arab, Zanatah, dan orang-orang yang satu tipe dengan mereka, yakni bangsa Kudi, Turkman, dan orang-orang Al-Itsam dan dari Sunhaja. Orang-orang liar tersebut tidak memiliki tempat menetap dan tidak pula memiliki negeri sebagai tempat untuk berlindung. Dengan adanya kondisi tersebut, maka kekuasaan mereka tidak terbatas pada suatu wilayah maupun negeri-negeri yang berada di dekat mereka. Kekuasaan mereka lebih dari itu, sehingga karakter dari bangsa-bangsa yang hidup liar berbekal dari pengalaman hidup yang mereka miliki. Selanjutnya pada pasal ke-22, apabila kekuasaan terlepas dari generasi suatu bangsa, maka ia akan kembali pada generasi lain dari bangsa tersebut selama masih memiliki asobiah. Dari penjabaran tersebut, suatu kekuasaan dapat diraih setelah berhasil menguasai dan menundukkan bangsa-bangsa lain dari mereka. Kekuasaan ini mengharuskan sebagian dari mereka untuk memilih mengendalikan pemerintahan dan menduduki singgasana kekuasaan secara langsung. Hingga tidak heran mereka saling berlomba-lomba untuk dapat menduduki kekuasaan tersebut dan memiliki ambisi yang sangat besar. Jadi, apabila suatu pemerintahan mengalami kekacauan, maka ia akan ditangani oleh orang-orang yang pada dalam dirinya masih tertanam kuat konsep asobiah. Sebab perbedaan asobiah antar generasi
disebabkan oleh jauh dekatnya garis keturunan yang dimiliki, di mana asobia ini merupakan bagian dari garis keturunan tersebut. Nah, berikutnya pada pasal ke-23 tentang bangsa terjajah selalu mengikuti mode penjajah baik cara berpakaian, agama maupun keyakinan dan aktivitas mereka. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat akan mengikuti mode yang terbentuk dalam masyarakat atau kekuasaan yang menjalankan di suatu wilayah tersebut. Dengan istilah yang populer, yakni rakyat mengikuti agama raja. Yang dimaksud, karena raja memiliki kekuasaan atas orang-orang yang berada di bawahnya, sedangkan rakyat ini akan terdorong untuk mengikuti dan meyakini kesempurnaan seorang raja, layaknya keyakinan anak-anak terhadap orang tuanya maupun keyakinan seorang siswa terhadap guru-gurunya. Selanjutnya pada pasal ke-24 tentang bangsa yang kalah dan berada dalam kekuasaan bangsa lain akan segera musnah. Dari pembahasan ini, jiwa manusia yang cenderung pemalas apabila tidak dapat mengendalikan suatu keadaan, akhirnya mereka akan menjadi budak dari bangsa lain dan menjadi beban bagi diri mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan semangat untuk bangkit dan memperjuangkan hak mereka menjadi sangat terbatas. Dan apabila pemahaman tentang asobiyah pun terkikis, maka peradaban akan mengalami stagnansi dan degradasi. Jadi, apabila seorang pemimpin kalah dalam kepemimpinannya dan tidak dapat menggapai puncak kejayaannya, maka dia akan bermalas-malasan dan akan dapat menyebabkan kehancuran pada kepemimpinannya sendiri. Nah, selanjutnya pada pasal ke-25, bangsa Arab hanya dapat menguasai daerah-daerah yang mudah dijangkau. Dalam pengertian ini, disebabkan karena adanya watak liar dari bangsa Arab tersebut yang terbiasa hidup dengan merampok dan menimbulkan kericuhan, sehingga mudah bagi mereka untuk menjangkau atau menguasai suatu wilayah tertentu. Bagi mereka, mempertahankan diri adalah hal yang sangat wajib dan harus diperjuangkan. Bangsa-bangsa yang memiliki perlindungan atau kepemerintahan yang lemah merupakan mangsa empuk bagi bangsa Arab untuk menguasai wilayahnya dan mengambil alih kekuasaan mereka sehingga peradaban mereka dapat musnah. Selanjutnya pada pembahasan pasal ke-26, daerah yang dikuasai oleh Arab akan segera rusak. Dalam pengertian ini, bangsa Arab yang dikenal sebagai suatu bangsa yang liar dan memiliki kebiasaan yang buruk menyebabkan pola pikir mereka atau watak mereka sangat liar, sehingga bagi mereka keluar dari kendali hukum dan tidak tunduk pada kekuatan politik merupakan suatu yang sangat menyenangkan dan merupakan suatu kebanggaan. Karakter semacam inilah yang tentunya bertentangan dengan peradaban. Di samping itu, bangsa Arab juga tidak menyadari atau tidak mengikuti adanya aturan atau hukum yang berlaku, tidak peduli dengan peringatan orang lain dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan adanya sistem pemerintahan semacam ini, maka rakyat yang berada dalam kekuasaan mereka bagaikan kaum anarkis yang tidak dapat mengenal hukum. Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tindak anarkis dapat mempercepat kebinasaan atau kehancuran umat manusia di peradaban. Selanjutnya, pembahasan pada pasal ke-27, yaitu bangsa Arab tidak dapat mencapai kekuasaan kecuali dengan menebar warna-warna keagamaan seperti kenabian, kewalian, maupun pengaruh-pengaruh agama secara umum. Nah, yang dimaksud di sini, dengan kebiasaan bangsa Arab yang hidup liar, mereka merupakan bangsa yang tidak mudah tunduk kepada orang lain. Ini karena kekerasan sikap mereka yang sombong, ambisius, dan membangun rivalitas pada kepemimpinan mereka masing-masing. Akan tetapi akan berbeda apabila di antara mereka terdapat seorang nabi atau wali yang diutus kepada mereka untuk menyampaikan syariat Allah, maka etika dan sifat-sifat tercela mereka pun akan hilang dan diganti dengan etika-etika yang terpuji.
Jika masyarakat sudah ada pada kondisi tersebut, maka mereka akan lebih mudah untuk dipersatukan dan mencapai kemenangan serta kekuasaan. Meskipun bangsa Arab merupakan bangsa yang paling mudah menerima kebenaran dan petunjuk karena mereka memiliki karakter terhindar dari penyimpangan dan keburukan etika, kecuali dinamika kehidupan liar dan dekat dengan penderitaan. Jadi pada intinya bangsa Arab ini bisa menerima kebenaran dengan mudah, meskipun watak asli mereka keras dan sangat ambisius. Nah, pada pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya Dosi Cahyati akan menjelaskan dari pasal 28 sampai pasal 35. Pasal 28 yaitu tentang perubahan kekhalifahan menjadi kerajaan, di mana kekuasaan merupakan sebuah tujuan dari asobia yang keberadaannya bukan karena pilihan, akan tetapi adanya kebutuhan eksistensi. Syariat agama dan segala sesuatu yang ingin dicapai oleh masyarakat secara umum haruslah memiliki dukungan asobia. Dengan begitu, dasar kekuasaan mendorong seseorang untuk menikmati sendiri kekuasaan yang telah diraih dan berupaya untuk mendapatkannya. Kekuasaan pada awalnya adalah kekhalifahan, di mana masing-masing individu memiliki kontrol dari diri sendiri, yaitu agama yang menjiwai. Mereka mengutamakan agama daripada kehidupan dunia, meskipun harus mengorbankan jiwa sendiri tanpa melibatkan orang lain. Selanjutnya pasal 29 yaitu tentang pengertian baiat. Baiat atau disebut juga dengan al-bai'ah adalah ikrar setia atau janji setia yang merupakan kontrak dan perjanjian untuk taat. Menurut terminologi, bai'ah mempunyai pengertian berjabat tangan. Apabila mereka telah menyatakan ikrar setia kepada seorang pemimpin dan mengadakan kontrak, mereka akan melakukan penghormatan kepada para penguasa dan kaisar dengan cara mencium tangan, mencium kaki, atau mencium pakaian kebesarannya. Selanjutnya pasal 30 yaitu tentang tahta kekuasaan. Di sini lebih menunjukkan pengganti pemimpin merupakan bagian dari syariat. Dalam syariat, pelimpahan kekuasaan semacam ini telah dikenal dan diperoleh berdasarkan ijma'. Setiap masa memiliki bentuk dan sistem kekuasaan yang berbeda, yang tidak dimiliki masa yang lain. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam setiap masa berbeda antara yang satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan kabilah. Selanjutnya, pasal 31 yaitu tentang kedudukan lembaga-lembaga keagamaan dalam sistem khalifah. Yang pertama itu ada kepemimpinan dalam sholat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada semua lembaga dan bahkan lebih tinggi dibandingkan kekuasaan duniawi. Yang kedua itu ada bidang fatwa, di mana seorang khalifah harus memilih para ulama yang terpelajar dan ahli dalam memberikan fatwa yang mempunyai kompetensi dan menduduki jabatan tersebut, sebab fatwa bersentuhan langsung dengan kepemimpinan kaum muslimin secara umum. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ada pengadilan, di mana pengadilan merupakan jabatan yang bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga dan mencegah terjadinya konflik, dengan catatan harus berdasarkan hukum-hukum syariat yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang keempat itu ada bagian pencetakan uang, di mana bertugas untuk mengawasi peredaran uang dalam masyarakat dan melindunginya dari pemalsuan atau cacat dalam transaksi besar atau hal-hal yang berhubungan dengan berbagai jenis uang. Selanjutnya yang kelima itu ada kedudukan jihad yang dihapuskan bersamaan dengan kehidupan yang semakin damai, kecuali dalam beberapa kerajaan yang masih disibukkan dengan perang. Biasanya mereka memposisikan instruksi jihad di bawah kekuasaan pemerintahan yang berbeda. Selanjutnya pasal 32 yaitu gelar Amirul Mukminin merupakan karakter khalifah dan baru muncul pada masa para khalifah. Amirul Mukminin
merupakan gelar khusus bagi penguasa yang berhasil menguasai Hijaz, Syam, Irak, dan daerah-daerah yang termasuk dalam Jazirah Arab. Dan juga mampu menguasai pusat-pusat pemerintahannya di seluruh kawasan umat Islam. Selanjutnya, pasal 33 yaitu tentang penjelasan tentang Paus dan Petrus dalam agama Kristen dan Kohen dalam agama Yahudi. Paus artinya bapaknya para bapak, Father of Fathers. Nama itu pertama kali muncul di Mesir, selanjutnya nama itu diteruskan kepada orang yang menduduki jabatan Paus yang penting dan besar. Gelar Paus telah menjadi ciri khas hingga detik ini. Kemudian terjadi persediaan di kalangan orang Kristen mengenai agama mereka dan kristologi mereka. Mereka akhirnya pecah menjadi beberapa golongan dan sekte, sedangkan Kohen artinya adalah imam atau pendeta yang sering melakukan tugas harian dan festival kurban. Selanjutnya, pasal 34, yaitu tentang jabatan-jabatan kekuasaan raja dan kepala pemerintahan beserta gelarnya. Yang pertama itu ada wizara, merupakan ibu fungsi pemerintahan atau kesultanan dan pangkat-pangkat kerajaan. Kondisi dan kegiatan raja terbatas pada 4 bidang. Yang pertama itu di bidang kondisi dan kegiatan mengenai cara dan tujuan pembela masyarakat seperti mengawasi tentara, persenjataan, operasi militer, dan sebagainya. Dan orang yang bertugas mengurusinya adalah wazir. Selanjutnya itu ada mengenai korespondensi dengan orang yang jauh dari raja dan pembuatan perintah-perintah yang berkenaan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan raja. Selanjutnya itu ada mengenai persoalan pengumpulan dan pengeluaran pajak, di mana keamanan mempergunakan semuanya ini dalam segala aspek. Pelaksanaannya adalah kepala perpajakan atas benda-benda finansial. Dialah yang disebut dengan wazir. Selanjutnya itu ada mengenai cara menjaga agar orang-orang yang mempunyai hajat kepada raja tidak mengerumuninya. Tugas ini diserahkan kepada penjaga pintu. Berikut kepala pemerintahan beserta gelarnya. Yang pertama itu ada penjaga pintu. Jabatan penjaga pintu lebih rendah daripada fungsi lain, sebab wazir dapat campur tangan sesuai dengan pendapat yang dipandangnya layak. Penjaga pintu atau hajib memiliki yurisdiksi terhadap berbagai kelas rakyat jelata dan terhadap tentara apabila ada pengaduan kepada mereka. Kedua adalah Departemen Keuangan dan Perpajakan. Ketiga, itu ada Departemen Pekerjaan Umum dan Retribusi, di mana pekerjaan umum dan perpajakan merupakan departemen dalam pemerintahan yang bertugas untuk menangani retribusi, penjaga, dan melindungi hak-hak kerajaan dari segi pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat itu ada bidang korespondensi dan sekretariat kerajaan yang tugasnya bukanlah tugas primer yang selalu ada dalam kekuasaan kerajaan. Yang kelima itu ada Panglima Armada Laut. Selanjutnya, pasal 35 yaitu tentang perbedaan antara kedudukan pedang dan pena pada berbagai daulah. Pedang dan pena adalah alat bagi kepala negara untuk menangani berbagai urusan. Hanya saja kebutuhan kepada pedang pada masa awal daulah ketika warganya masih hidup dalam merintis pendirian kerajaan itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kepada pena. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya. Nah, langsung saja pada pasal ke-36, yaitu simbol-simbol bagi raja dan sultan. Sultan mempunyai beberapa simbol dan atribut yang menjadi tuntutan kewibawaan dan kebesarannya yang dikhususkan baginya. Dengan mengenakannya, ia tampil berbeda dari rakyat, pengiring dan para pemimpin lain dalam daulahnya. Kami akan menuturkan beberapa simbol dan atribut populer sejauh yang kami ketahui. Karena di atas orang yang memiliki ilmu, pasti masih ada orang yang lebih tinggi ilmunya.
Nah, apa saja sih simbol-simbolnya bagi raja dan sultan? Yang pertama yaitu atribut. Di antara tanda pengenal raja adalah penggunaan atribut berupa pengibaran bendera, panji-panji, pemukulan genderang, dan penipuan trompet atau tanduk. Yang kedua yaitu singgasana. Singgasana, mimbar, dan kursi adalah kayu-kayu yang dipasang atau tempat duduk panjang bersusun untuk tempat duduk sultan yang posisinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berada di majelisnya. Kemudian yang ketiga yaitu penerbitan mata uang, yaitu cap pada dinar dan dirham yang digunakan untuk bermuamalah antara manusia. Dinar dan dirham dicap dengan menggunakan cap besi berukuran gambar-gambar atau tulisan-tulisan terbalik. Lalu, gambar atau tulisan tersebut akan tercetak di atas dinar dan dirham. Kemudian yang keempat yaitu al-khatam atau stempel. Khatam termasuk langkah-langkah administrasi kekuasaan dan tugas-tugas kerajaan. Kegiatan stempel surat dan dokumen telah dikenal pada kerajaan-kerajaan sebelum dan sesudah Islam. Kemudian yang kelima yaitu at-tiras, lukisan pada busana. Termasuk diantaranya cara memberi kesan bagi kebesaran raja sultan dan menjadi pilihan berbagai daulah adalah menulis nama-nama atau tanda-tanda khusus mereka pada busana yang mereka kenakan, baik terbuat dari sutera macam-macam lainnya. Kemudian yang keenam yaitu tenda besar dan pagar dinding. Di antara atribut dan tanda kebesaran kerajaan adalah membuat tenda-tenda besar dan simbol-simbol yang terbuat dari kain katun dan kapas yang menjadi kebanggaan ketika dalam perjalanan. Kemudian yang terakhir yaitu anjungan khusus untuk sholat dan doa dalam khutbah. Kedua masalah ini adalah termasuk masalah yang diperselisihkan dan termasuk tanda kelengkapan dalam kerajaan Islam dan tidak dikenal di luar daulah Islam. Anjungan di dalam masjid untuk tempat sholat sultan adalah suatu tempat yang dipagari di atas mihrab, mencakup mihrab dan area di sebelahnya. Kemudian dilanjutkan pasal 37, perang dan cara bangsa-bangsa mengaturnya. Bagaimana sih awal mula perang? Perang awal terjadinya karena adanya keinginan sebagian manusia untuk menghancurkan sebagian yang lain. Masing-masing dari mereka didukung oleh warga asobiyahnya. Apabila karena itu mereka telah saling mengejek dan kedua kelompok telah bersepakat yang satu ingin menghancurkan dan yang lain ingin mempertahankan diri, maka hal itulah yang menyebabkan terjadinya perang. Kemudian bagaimana sih cara bangsa untuk mengatur perang? Strateginya yaitu yang pertama membentuk barisan di belakang pasukan. Di antaranya ahli tata cara serang dan lari dalam peperangan ada yang membuat barisan di belakang tentara mereka berupa benda-benda mati dan binatang-binatang. Lalu mereka menjadikan sebagai perjalanan untuk hay'alah bayang-bayang atau tempat berlindung dalam serangan diri mereka. Yang ketiga yaitu pasukan tanah. Kami mendengar bahwa bangsa-bangsa Turki pada masa ini menggunakan strategi memanah dalam peperangan mereka. Kemudian yang keempat yaitu menggali parit. Di antara strategi orang-orang terdahulu dalam berperang adalah menggali parit di sekeliling markas mereka ketika telah mendekati tempat pertempuran. Kemudian ada wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah ungkapannya dia mengatakan, "Maka rapatkanlah barisan kalian bagai bangunan yang kokoh, kedepankan yang berbaju besi dan belakangkan yang tidak. Gigitlah dengan geraham mereka karena itu membuat kepala tidak mempan pedang. Bengkokkan ujung-ujung tombak, karena itu lebih dapat melindungi mata tombak. Pejamkanlah mata, karena itu lebih erat dalam mengikat semangat dan lebih menenangkan hati." Dan seterusnya. Kemudian langsung saja kepada
pada pasal 38, pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi pajak pada awal-awal daulah adalah sedikit yang dibagikan, namun jumlah yang didapat sangat banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah, jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapatkan sedikit. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Namun, ketika pembangunan telah banyak, maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya, pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan. Nah, apa sih faktor yang paling menentukan? Faktor yang paling menentukan dalam pembangunan adalah menekan sedikit mungkin jumlah gaji yang dibebankan atas orang-orang yang melakukan pembangunan. Maka, dengan cara seperti itu, hati akan merasa lapang karena percaya pada adanya manfaat yang ada di dalamnya. Kemudian pasal ke-39 menerapkan pungutan pada masa-masa akhir daulah. Pada awalnya hanya memiliki sedikit kebutuhan akibat tidak adanya kemewahan dalam tradisi-tradisinya. Pengeluaran dan pembelanjaannya hanya sedikit pula, sehingga dalam penarikan pajak saat itu mengalami kecukupan, bahkan terdapat kelebihan banyak dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Namun, hal itu tidak berselang lama. Kerajaan mengambil tradisi keperadaban dalam kemewahan dan tradisi-tradisinya dan berjalan sebagaimana perjalanan negara-negara terdahulu sebelumnya. Akibatnya apa? Akibatnya bertambah banyaklah pengeluaran pejabat-pejabat daulah itu. Bertambah banyak pula pengeluaran sultan, khususnya untuk belanja pribadinya dan banyaknya hadiah. Kemudian pasal ke-40, perdagangan yang dilakukan sultan merugikan rakyat dan merusak pendapatan pajak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu dapat terjadi ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal yang telah kami kemukakan tadi, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja penghasilan tidak mencukupi dengan berbagai kebutuhan, dan belanja dan perlu adanya tambahan harta dan pajak. Hal itu semua dapat merugikan rakyat karena mempersempit kesempatan para petani dan pedagang dalam membeli hewan dan harta perdagangan dan kemudian dalam hal tersebut. Kemudian sultan terkadang mengambil banyak dari itu apabila dia melakukannya secara tidak peduli atau dengan harga paling rendah, sebab tidak ada orang yang menyainginya dalam membeli. Kemudian pasal ke-41, kekayaan sultan dan para pembesarnya hanya berada di pertengahan kerajaan. Hal itu terjadi karena pajak pada awal kerajaan dibagikan kepada anggota kelompok dan asobiahnya sesuai dengan kekayaan dan asobiah mereka, serta berdasarkan adanya kebutuhan kepada mereka dalam membangun kerajaan. Ketika itu, bagian-bagian kalangan pemimpin menjadi sedikit karena sedikitnya kekayaan dan kejayaan akibat menyusutnya tali kekang mereka. Kemudian pasal ke-42, berkurangnya bonus dari sultan adalah karena berkurangnya pendapatan pajak. Hal itu terjadi karena kerajaan dan sultan dalam pasar terbesar di dunia, dan darinya lah materi pembangunan berasal. Maka ketika itu sultan menahan untuk diri sendiri harta-harta dan pajak-pajak atau semua itu hilang. Lalu dia membelanjakannya kepada tempat-tempat semestinya, maka sedikitlah apa yang diterima oleh para pembantu dan penjaganya. Kemudian pasal ke-43, kezaliman mengakibatkan hancurnya pembangunan. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Kesewenang-wenangan atas harta manusia akan menghilangkan semangat mereka dalam berusaha mendapatkan dan mencari penghasilan. Karena ketika itu mereka memandang bahwa akhirnya semua itu akan dirampas dari tangan mereka. Ketika angan-angan untuk mencari dan menghasilkannya telah hilang, maka mereka pun merasa enggan dan bermalas-malasan serta tidak melakukan usaha apapun. Maka pasar-pasar pembangunan pun menjadi tidak bergairah. Kemudian pasal 44 sejarah dan munculnya pengawal dan perkembangannya. Awal berdirinya kerajaan adalah masa yang jauh dari pertentangan-pertentangan. Kemudian pada saat itu raja itu memiliki sebuah penghormatan dan seorang sultan dituntut untuk menghindari dari orang awam sejauh mungkin dan menerapkan izin di pintunya terhadap orang-orang yang tidak aman, baik dari para walinya maupun pejabat kerajaannya. Untuk itu, dia menentukan seorang penjaga yang ditugaskan secara khusus berada di depan pintu. Kemudian pasal 45, terbaginya kerajaan. Penyebab utamanya yaitu akibat lemahnya kerajaan adalah terbaginya kerajaan itu. Hal itu karena kekuasaan ketika telah besar dan mencapai puncak kemewahan dan kenikmatan, dan pemimpin kerajaan memegang otoritas kemuliaan dan ingin memonopolinya. Dia tidak suka keterlibatan orang lain dan memutus hal-hal yang dapat memberi peluang untuk itu sedapat mungkin dengan cara membinasakan kerabat-kerabat yang dicurigai. Maka mereka akan pergi ke daerah yang jauh. Orang-orang yang merasa dibohongi dan dicurigai menyusul mereka di sana. Wilayah kerajaan pun mulai menyempit dan berhenti pada tempat yang jauh itu. Lalu orang yang melepaskan diri itu untuk memisahkan diri dari kekerabatan di sana. Dia pun semakin jadi besar akibat kemunduran wilayah kerajaan, sehingga dia berbagi kerajaan atau setidaknya hampir banyak. Pasal 46 yang berjudul ketika kelemahan telah muncul maka ia tak bisa hilang. Apabila kelemahan adalah hal yang alamiah dalam kerajaan, maka kemunculannya adalah sama dengan kemunculan hal-hal alamiah lain. Sebagaimana kelemahan yang terjadi pada tubuh binatang dan kelemahan karena sakit permanen yang tidak mungkin disembuhkan maupun dihilangkan. Semua itu disebabkan secara alami. Hal-hal alamiah tidak dapat berganti. Sebagian pejabat kerajaan yang memiliki pengetahuan politik menyadari hal itu, lalu dia memandang bahwa berbagai sisi kelemahan yang akan menimpa kerajaan menyangka bisa hilang. Maka dia pun berusaha mengejar ketertinggalan kerajaan dan memperbaiki kondisinya dari kelemahan itu. Dia beranggapan bahwa semua itu menimpa mereka karena keteledoran dan kealpaan pejabat kerajaan terdahulu. Padahal yang benar tidak demikian, sebab semua itu adalah hal-hal alamiah bagi suatu kerajaan. Tradisi-tradisilah yang menghalanginya mengejar ketertinggalan itu. Tradisi-tradisi adalah suatu realitas alamiah yang lain. Pasal 47 yang berjudul pola kemunduran kerajaan. Kerajaan dibangun atas dua dasar yang tidak bisa dihindarkan. Pertama adalah kekuatan dan asobiah yang biasa disebut dengan kekuatan militer. Kedua, kekayaan harta yang merupakan penopang tegaknya kekuatan militer tersebut serta untuk memenuhi berbagai kondisi yang dibutuhkan oleh raja. Merintis dan membangun kerajaan sebagaimana dapat dilakukan dengan adanya asobiah, dan bahwa haruslah ada suatu asobiah yang besar yang mampu menghimpun asobiah yang mengikutinya. Asobiah besar itu adalah keluarga besar kerajaan dan kabilah. Ketika kerajaan mengalami tabiat kekuasaan berupa kemewahan dan memotong hidung dalam memotong kekuasaan ahli asobiah, maka pertama kali yang dipotong adalah hidung-hidung keluarga dan kerabatnya. Kemudian pemaksaan itu berubah menjadi pembunuhan karena penyakit hati pada mereka ketika semakin kuatnya kekuasaan pemimpin. Simpatinya kepada mereka berubah menjadi rasa khawatir dan kekuasaannya.
Lalu dia menanggapi mereka untuk dibunuh, dihinakan, dirampas kenikmatan dan kemewahan yang telah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan mereka. Jadi ketika asobiah yang besar melakukan kejelekan, maka asobiah-asobiah yang kecil akan tidak bersimpati kepada asobiah yang besar. Lalu kehancuran meliputi mereka karena kemewahan dan pembunuhan itu, sehingga akhirnya mereka keluar dari ikatan asobiah dan memproklamirkan kekuasaan sendiri dan memberontak. Mereka melupakan rasa cinta tanah air, kemuliaan dan kehormatan, serta bersikap berani kepada para penjaga yang jumlahnya menyusut karena kondisi tersebut. Ketika mengalami kekecewaan, ada beberapa asobiah yang keluar dari asobiah besar dan mendirikan kerajaan itu sendiri. Maksud dari kalimat terakhir tersebut. Pasal 48 yang berjudul wilayah kerajaan meluas di permulaan kemudian menyempit tahap demi tahap hingga akhirnya roboh. Kadang para pemimpin mereka saling bersaing dan berebut yang akibatnya mereka tidak mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Kadang warga perbatasan dan wilayah terpencil bersikap angkuh karena merasakan lemahnya kerajaan terhadap mereka. Lalu mereka menyatakan diri merdeka dan berwenang terhadap wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan mereka. Pemimpin kerajaan tidak mampu memberikan jalan tengah kepada mereka. Wilayah kerajaan menyempit dari yang ada sebelumnya. Kedua adalah deklarasi pemisah dari para gubernur pada berbagai wilayah kerajaan di daerah jauh ketika pengaruh kerajaan kepada mereka menyusut. Lalu masing-masing dari mereka memiliki suatu kerajaan yang dibentuk untuk kaumnya sendiri. Kedua, yaitu seorang dari bangsa atau kabilah tetangga memisahkan diri dari kerajaan terdahulu, kadang melalui suatu deklarasi untuk memobilisasi masyarakat. Pasal 49, kerajaan baru hanya dapat menguasai kerajaan terdahulu dengan bersaing bukan dengan menyerang. Karena kerajaan baru tidak memiliki kekayaan dan senjata yang cukup, artinya masih ada kondisi badawah, kefakiran dan kekurangan pangan. Secara spontan akan timbul dalam hati mereka perasaan takut ketika mendengar kabar tentang kondisi kerajaan terdahulu. Mereka tidak berani memerangi mereka karena itu. Akhirnya mereka hanya bisa menunda hingga kerajaan terdahulu mengalami kelemahan pada masalah asobiah dan pajak. Ketika itulah kerajaan baru mengambil kesempatan untuk menguasai setelah lewat beberapa waktu sejak tuntutan dilakukan. Pasal 50 yang berjudul kesempurnaan pembangunan pada akhir kerajaan dan banyaknya kematian dan kelaparan pada saat itu. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa pada masa awal kerajaan pasti memiliki kasih sayang dan perwatakan dan seimbang dalam kebijakannya. Kemudian setelah itu, berbagai kelaparan dan kematian banyak terjadi pada masa-masa akhir kerajaan. Penyebabnya hal itu adalah sebagai berikut. 1. Karena orang-orang enggan bercocok tanam akibat permusuhan dalam harta dan pajak yang terjadi pada akhir kerajaan. Dan fitnah-fitnah yang terjadi dalam menyusutnya rakyat dan banyaknya pemberontak akibat lemahnya kerajaan. Tentang banyaknya kematian terdapat beberapa sebab, mulai dari banyaknya kelaparan sebagaimana telah kami sebutkan, atau banyaknya fitnah karena melemahnya kerajaan. Akibatnya banyak terjadi kekacauan, pembunuhan, atau berjangkitnya wabah. Berjangkitnya wabah dapat disebabkan oleh rusaknya udara akibat banyaknya pembangunan yang membuat hal bercampur, baik bau busuk maupun kelembapan yang berbahaya. Pasal 51, kebijakan pembangunan harus mempunyai strategi agar teratur. Dalam bermasyarakat harus mempunyai seseorang pengatur yang menjadi juru pemutus dan tempat merujuk. Keputusan hukum di lingkungan mereka itu kadang bersandar kepada syariat yang diturunkan Allah
Subhanahu wa taala, di mana keyakinan mereka adalah akan pahala dan disiksa yang diinformasikan oleh mubalignya, membuat mereka patuh kepadanya. Kadang hal itu bersandar kepada siasat akal, di mana harapan untuk mendapat belas baik dari hakim tersebut setelah dia mengetahui kemaslahatan mereka menyebabkan mereka patuh kepadanya. Dasar pertama manfaatnya terdapat di dunia dan akhirat karena pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemaslahatan akhir dan demi menjaga keselamatan para hamba di akhirat. Dasar kedua, manfaatnya terjadi di siasat Persia, yaitu atas dasar sisi hikmah. Allah telah membuat kita tidak membutuhkannya dalam agama dan bagi jabatan kekhalifahan, karena hukum-hukum syariat telah mencakup kemaslahatan umum dan khusus. Hukum-hukum kerajaan sudah termasuk di dalamnya. Sisi kedua, memelihara kemaslahatan sultan dan bagaimana kekuasaan dapat tegak beserta hak paksa dan kewenangannya. Kemaslahatan umum dalam hal ini hanya mengikuti. Inilah siasat yang digunakan masyarakat yang pada seluruh raja di dunia, baik muslim maupun non-muslim, namun raja-raja umat Islam memperlakukannya sesuai tuntutan syariat Islam semampu mereka. Pasal 52 yang berjudul Pendapat tentang Al-Mahdi Al-Fatihimi dan menyingkap misteri tentang dirinya. Karena terlalu banyak pendapat mengenai hal tersebut dan di sini hanya mencakup PPT saja, maka saya kelompok ini mempersingkat pendapat-pendapat para tokoh. Telah diketahui secara luas di kalangan umat Islam sepanjang zaman bahwa pada akhir zaman nanti pasti akan muncul seorang tokoh dari Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah yang akan memperkuat agama dan menegakkan keadilan. Dia akan diikuti oleh umat Islam dan akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Dia sebut Al-Mahdi. Kemunculan Dajjal dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudahnya termasuk merupakan tanda-tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari baru. Terjadi setelahnya, Nabi Isa alaihissalam juga akan turun setelah itu lalu membunuh Dajjal atau turun bersama Al-Mahdi lalu membantunya untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa menjadi makmum sholat Al-Mahdi. Mereka mendasarkan hal itu kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Karena itu orang-orang mengkritiknya dan terkadang mempertanyakannya dengan berbagai hadis. Abu Bakar bin Abi Hatissamah melancarkan kritik yang lebih tajam berdasarkan riwayat As-Suhaili darinya dalam kitabnya menghimpun hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Dia mengatakan termasuk yang paling aneh sanadnya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar al-Iskaf dalam Fawaid al-Akhbar dengan bersandarkan pada Malik bin Anas dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendustakan Al-Mahdi maka dia menjadi kafir, dan barang siapa yang mendustakan Dajjal maka dia telah berbohong. Pasal 53 yang berjudul Permulaan Kerajaan dan Bangsa, pembahasan tentang ramalan-ramalan dan Al-Jawhar. Kitab Al-Jawhar terkadang digunakan untuk meramal. Mereka meyakini bahwa dalam kitab tersebut terdapat pengetahuan tentang itu semua dari jalur periwayatan dan nujum, di mana mereka tidak memerlukan yang lain lagi. Mereka sendiri tidak tahu asal dan sadaran anggapan tersebut. Kitab Al-Jawhar bermula dari Harun bin Sa'id al-Lili, yaitu pemimpin Zaidiyah yang mempunyai sebuah kitab yang diriwayatkan dari Idfar Asy-Syadiq
terdapat di dalam pengetahuan tentang apa-apa yang akan terjadi pada Ahlul Bait secara umum dan pada pribadi-pribadi tertentu dari mereka secara khusus. Pengetahuan seperti itu dapat dimiliki Ja'far dan tokoh-tokoh mereka lainnya dengan cara ramal dan kasyf yang memang dapat terjadi pada wali-wali seperti mereka. Kitab itu pada masa Ja'far ditulis dalam kulit sapi kecil, lalu Harun al-Ijli meriwayatkan dari Ja'far dan menulisnya dan memberinya nama Al-Jawr, yaitu nama kulit yang ditulis itu, karena Al-Jawr merupakan bahasa mereka artinya adalah suatu yang kecil. Sebutan ini lalu menjadi nama bagi kitab tersebut di lingkungan mereka. Terdapat di dalamnya tafsir Al-Quran dan arti-arti yang aneh-aneh yang diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiqi. Kini riwayat kitab ini tidak bersambung dan tidak diketahui kenyataannya. Yang tampak darinya hanya kalimat-kalimat syahwat aneh atau aneh yang tidak disertai bukti. Jadi kitab Al-Jawr adalah kitab yang digunakan untuk meramal-meramal tentang kerajaan. Intinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.